Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Horas, kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh. Dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Baik saudara-saudariku yang terkasih, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Ya, seperti biasa ya. Ahli Taurat, orang Farisi ikut mendengar pengajaran Yesus. Ya, dari antara mereka seringkali ada yang menerima dengan baik, tetapi kadang ada pula yang lalu mencobai dia. Kali ini tidak disebut seperti apa. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Nah, kita lihat begitu luar biasa ya ini pengaruh Yesus ini. Disebutkan datang dari semua desa di Galilea, di Yudea, lalu juga Yerusalem. Itu berarti bahwa orang-orang yang mulai tertarik pada pengajaran Yesus ini semakin besar dan banyak jumlahnya. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi di sini Yesus memang mengajar tidak hanya dengan kata-kata ya, tetapi kuasa Tuhan menyertai. Inilah yang menjadi daya tarik utama sehingga pengajaran Yesus selalu menyedot perhatian begitu banyak orang di mana-mana. Disebutkan karena kuasa Tuhan inilah sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, sakit apa? Salah satunya adalah ini. Datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi tadi kan kerumunan orang ini begitu luar biasa besar ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Ini berarti kerumunan itu begitu rapat. Namun ya mereka pinter ya. Naik ke atas atap rumah lalu membongkar atap itu. Nggak tahu ini rumahnya siapa ya. Sehingga mereka berani membongkar. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus ya. Kalau kita melihat gambar ini kira-kira seperti ini ya. Jadi kemungkinan rumah itu tidak mempunyai semacam Eternit ya, platform ya, sehingga begitu dibongkar langsung yang di bawahnya ini terlihat seperti itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ini cukup aneh ya. Orang ini menurunkan yang lumpuh ini dengan suatu niat yang besar ingin sembuh. Yesus langsung melihat iman mereka. Dan dikatakan dosamu sudah diampuni. Banyak peristiwa di dalam kehidupan itu dikaitkan dengan keadaan dosa. Sehingga barangkali oleh Yesus orang lumpuh ini perlu disembuhkan juga dari dosa-dosanya, dosanya diampuni. Ya, seringkali orang Yahudi mengatakan ya, orang-orang yang sakit seperti itu dikait-kaitkan dengan keadaan dosa mereka. Maka dikatakan di sini dosamu sudah diampuni. Namun lebih dari itu memang Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Ya, nanti akan kita lihat berikutnya. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Nah, tadi di awal kan memang ada orang Farisi dan ahli Taurat yang ikut mendengarkan. Menjadi masalah ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu dianggap sebagai penghujatan terhadap Allah, karena yang bisa mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Langsung diketahui apa yang ada dalam pikiran mereka. Mana lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Yesus. Ya, kehadiran Yesus datang ke dunia ini demi pengampunan dosa, untuk membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, kata-kata penyembuhan yang kedua ini dengan menggunakan kata-kata yang diharapkan oleh orang-orang itu dan tidak menimbulkan sandungan. Ya. Tetapi efeknya sama, ya, orang yang sakit itu menjadi sembuh. Seketika itu bangunlah ia, mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, ini luar biasa sekali saudara-saudari. Ia seketika bangun. Jadi ini sebuah penyembuhan mukjizat, jadi bukan penyembuhan berproses, ya. Dari orang sebelumnya dengan keadaan lumpuh, lalu sekarang langsung bisa mengangkat tempat tidur, langsung bisa bangun. Dan menariknya, orang ini memuliakan Allah. Nah, sekarang kita bisa merenungkan, ya, kita memang bukan orang-orang yang lumpuh secara fisik, tetapi bisa jadi hati kita lumpuh karena tidak bisa melihat kasih Allah. Dan kita mungkin banyak memohon, banyak meminta. Apakah kalau kita sudah meminta, memohon dan dikabulkan, akan seperti si orang lumpuh ini, ia pulang ke rumah sambil memuliakan Allah? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kiranya ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita, ya, bahwa ketika doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita mensyukuri semuanya dengan memuliakan Dia. Bahkan ya, orang yang ada di situ lalu takjub dan memuliakan Allah. Mereka takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disebutkan bahwa saat itu orang yang lain pun ikut menyaksikan hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Kehadiran Yesus membawa keselamatan bagi umat manusia, membawa pengampunan bagi umat manusia. Namun hal-hal yang ya boleh dikatakan dalam tanda kutip lebih kecil pun diperhatikan, ya. Orang lumpuh disembuhkan, namun lebih dari itu adalah penyembuhan dari dosa-dosanya. Kita mohon agar kita pun disembuhkan dari segala kelemahan dan penyakit kita. Bukan penyakit fisik, ya, tetapi penyakit hati kita yang kadang-kadang kurang mampu melihat kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati, berkat dalam. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh
Kudus. Amin.